Oke, kita lanjut ke harga pokok penjualan. Oh, ini perasaan udah kakak jelasin ya. Tapi tidak apa-apa, kita ulang lagi. Oke, untuk harga pokok penjualan itu ada dua metode kayak kita kemarin. Jadi harga pokok penjualan ini berkaitan dengan persediaan barang dagang. Nah, persediaan barang dagang ini ada dua sistem pencatatan, yaitu periodik sama perpetual. Periodik perpetual udah dijelasin. Kemudian kita membahas di dalam harga pokok penjualan itu ada unsur penjualan dan pembeliannya juga. Nah, pembelian di dalam HPP yang digunakan itu adalah pembelian bersih atau harga pembelian bersih. Pembelian bersih untuk mencari pembelian bersih adalah pembelian kotor ditambah ongkos angkut pembelian, kemudian dikurangi dengan tretur pembelian, kemudian dikurangi dengan potongan pembelian. Ongkos angkut itu kita harus ditambahkan dengan pembelian, jangan kita kurangi. Karena itu termasuk beban persediaan juga. Tapi kalau retur artinya kan nilai persediaan barang dagang kita berkurang. Kemudian potongan juga berkurang. Jadi untuk mencari pembelian bersih itu pembelian ditambah dengan ongkos angkut, kemudian kita kurangi dengan retur, kita kurangi juga dengan potongan pembelian. Nah, misalnya di sini ya, untuk menghitung HPP ini nanti kita gunakan waktu kita membuat laporan keuangan, laporan laba rugi. Di laporan laba rugi itu kita menghitung HPP kalau kita menggunakan metode Nah, kalau di harga pokok penjualan itu kita gunakan di laporan laba rugi kalau kita menggunakan metode periodik. Tapi kalau kita menggunakan metode perpetual, itu nilai HPP-nya udah langsung terhitung karena kan di tiap transaksi itu selalu terhitung nilai persediaan barangnya berapa, kemudian pembeliannya berapa, itu kalau di perpetual. Tapi kalau di periodik itu menghitung nilai harga pokok penjualan itu di akhir periode di bagian laporan laba rugi. Nah, cara untuk menghitung harga pokok penjualan tadi ya, rumus HPP itu adalah persediaan di sini. Rumus HPP itu adalah persediaan barang dagang awal, kemudian ditambah dengan pembelian bersih. Pembelian bersih itu ya dari yang kita tadi ya, pembelian ditambah ongkos angkut, dikurangi retur, dikurangi dengan potongan. Baru dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, persediaan barang dagang akhir. Nah, inilah kalau kita rumus mencari HPP. HPP persediaan barang dagang awal ditambah pembelian dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, rumus dari cara mencari nilai HPP misalnya di sini ya. Untuk kita anggaplah kita udah mau buat laporan keuangan. Nah, persediaan
barang dagang awal di sini, misalnya di per 1 September itu 1 juta. Kemudian persediaan barang dagang akhirnya 3 juta. Nah, nah di sini ya persediaan barang dagang awal. Kita buat tanggal kalau untuk dia menunjukkan barang dagang awal itu berapa gitu. Persediaan barang dagang awal itu ada berapa tadi? 1 juta ya. 1 juta. Currency. Oke, persediaan barang dagang awal 1 September. Tahunnya berapa? Gak tahu lah. 1 juta. Kemudian kita buat di sini pembelian bersih. Pembelian bersih titik 2. Baru kita buat di sini pembelian. Baru di sini kita tulis ongkos angkut pembelian ya, jangan penjualan. Kalau ada misal ongkos angkut penjualan, ya jangan kalian masukin. Yang dimasukin adalah ongkos angkut pembelian. Ongkos angkut pembelian, kemudian retur pembelian, baru diskon pembelian. Baru dapatlah pembelian neto atau bersih lah. Bersih. Kita buatnya di sini, misal pembeliannya itu kita ikutin soal aja ya. Pembeliannya di sini 8.300.000, ongkos angkutnya 500. Nah, kakak ngasih contoh misalnya di sini 8.300.000. Terus kita ongkos angkutnya adalah 500. Kemudian returnya 300 ya. Retur berarti kalau kita buat di HPP nanti buatnya dalam kurung, jangan kasih tanda minus. Nanti gak kelihatan kalau itu merupakan pengurang. Kalau di Excel emang kayak gini sih. 300. Baru buatlah kita pembelian bersihnya itu dari total yang tadi. Totalnya yang tadi. 8.300.000 ditambah 500 kemudian dikurangi dengan 300 dikurangi dengan 300. Ini kakak nggak tahu ya, 300 8.800. Iya benar. Pembelian bersih kita taruhnya harus sejajar dengan persediaan barang dagang awal supaya tahu mencari HPP itu persediaan barang dagang awal tambah pembelian. Baru dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Nah, kalau udah baru kita mencari nilai HPP-nya itu dengan cara ini. Kalau udah ya persediaan barang dagang awal ditambahi dengan pembelian, itu kita tulis barang tersedia untuk dijual atau kadang orang menyebutnya itu BTUD. BTUD itu adalah barang tersedia untuk dijual. Nah, ini kita tambahin. Nah, barang tersedia untuk dijualnya adalah 9.200.000. Baru bawahnya kita kurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Anggaplah di sini 30 September. Nah, anggaplah 1.500.000 lah ya. Nah, baru kalau udah dapet ini BTUD sama persediaan barang dagang akhir, dapatlah kita harga pokok
penjualan. Kita kurangin BTUD tadi dikurangin dengan persediaan barang dagang akhir. Dapatlah harga pokok penjualan. Gitu. Ini untuk kalau kita buat laporan keuangan yang persediaannya menggunakan periodik. Nanti kalau kalian buat laporan laba rugi itu di sini kan ada ya di atasnya penjualan. Nah, penjualan itu kita kurangi dengan HPP, dapatlah laba kotor. Nah, laba kotor nanti dikurangi dengan seluruh beban, baru dapat laba bersih. Nanti kita belajar mengenai laporan keuangan lah. Oh, ada yang mau ditanyain untuk HPP ini? Nah, ini kita nyari HPP untuk bikin laporan ya. Keuangan ya, Kak? Jadi kalau kalian udah tahu ngerti buat HPP, nanti mudah buat laporan keuangannya, tinggal penjualan, baru kurangi dengan HPP, baru kurangi lagi dengan beban. Gitu. Laporan keuangannya, jadi kakak tinggal bahas teorinya aja, cara buatnya gitu. Untuk mencari nilai HPP itu. Tapi kalau misal ya ada, gak harus dari untuk laporan keuangan. Misal di akhir periode kalian memang disuruh buat HPP, laporan dia tuh ada tersendiri ya, ada buat laporan harga pokok penjualan sama laporan laba rugi. Nah, laporan laba rugi itu kan digunakan untuk pihak eksternal perusahaan. Tapi kalau kita sebagai internalnya perusahaan kayak untuk manajer, nah yang dibutuhkan itu adalah laporan harga pokok penjualan. Nah, laporan harga pokok penjualan itu cukup dengan buatnya kayak gini. Dari persediaan barang dagang awal tambah pembelian bersih baru dikurangi dengan persediaan barang dagang akhir. Gitu. Kak, kalau untuk mencari harga pokok penjualan metode LIFO FIFO average itu untuk apa ya, Kak? Itu kalau dia pakai perpetual tadi, ini kan HPP untuk dia perpetual, untuk dia periodik ya. Kalau kita nyatetnya dari awal transaksi itu menggunakan periodik, nah di akhir periode pada saat kita buat laba rugi kan periodik itu mencari nilai HPP-nya itu di akhir periode, ialah di laporan laba rugi. Tapi kalau di perpetual tadi kita pakai untuk FIFO, LIFO sama average. Nah, yang kakak kemarin kan ajari juga ya yang namanya periodik. Nah, itu bukan nilai HPP, tapi itu adalah nilai persediaan barang dagang akhir. Nilai persediaan barang dagang akhir. Untuk mencari nilai HPP-nya itu kan dari tabel out ini. Nah, tabel out. Nah, kalau yang kita cari kemarin itu adalah persediaan barang dagang akhir. Akhirnya itu berapa sih? 550 unit misal. Nah, berarti kita harus cari 550 unit itu berapa harganya itu. Itu persediaan barang dagang akhir. Tapi untuk mencari nilai HPP ya dari tabel out ini. Nah, misal kalian di sini ya, kalian di sini bisa kok langsung buat nilai buat HPP untuk ngetes B misalnya. Di sini sudah ada soalnya, saldo awal sudah ada. Nah, saldo akhir berarti yang ini, yang eh, 550 ini kan saldo akhir. Nah, yang kita cari kemarin itu adalah periodik, tapi dia mencari nilai persediaan barang dagang akhir. Nah, ini yang dicatat tabel persediaan ini untuk kalau kita pakai perpetual. Perpetual kan tiap transaksi kita catat. Nyatetnya di mana? Nyatetnya di sini. Jadi kita tuh tahu berapa sih persediaan barang dagang kita di tanggal itu. Tapi kalau di periodik kita kan nggak tahu itu. Kita di periodik cuma tahu ini nah saldo awal sama berapa sih pembelian-pembelian kita tuh totalnya berapa, baru sama total
akhir persediaan. Ini kalian boleh cek berapa nilai HPP-nya. Nah, kalian sesuaiin nilai out ini berapa total HPP-nya. Kalau sama berarti kalian ngerjainnya sudah benar. Itu. Itu weh. Oke, makasih Kak. Ada yang mau ditanyain lagi? Tidak Kak. Kalau gak ada, kakak cukup ke dulu sampai sini. Bentar-bentar. Ini buku besar, udah tau lah ya kalau buku besar. Neraca saldo juga masih sama, seluruh neraca saldo juga kayak itu. Untuk AJP ini khusus materi di hari itulah, karena AJP ini lumayan panjang. Terus juga di bagian AJP itu ada yang kalau kita make metode ikhtisar laba rugi, kemudian dia pakai metode HPP itu kayak mana. Nah, itu kalau di penyesuaian perusahaan dagang itu agak berbeda dengan perusahaan jasa. Oke, mungkin kakak cukup ke dulu sampai sini. Nanti kalau ditanyain, boleh nanti di chat di grup. Oke, terima kasih untuk malam ini. See you. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Maaf warahmatullahi semuanya. wabarakatuh.